Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali berjumpa di kajian syarah kita bersama Al-Fiqhul Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri, edisi Hikmah Ghazwatul Ahzab. Di perjalanan dakwah Rasulullah SAW edisi Madinah itu akan melihat kita bagaimana lapangan dakwah itu sebenarnya lebih kompleks ketika akan beranjak naik atau lebih maju. Kalau di Mekah itu situasinya adalah bertahan, beriman kepada Allah, Rasulullah, syahadat, bertahan dengan siksaan, sudah standarnya itu kan. Apalagi di edisi Mekah itu kan perintahnya masih belum banyak, lebih banyak kepada hubungan individu, orang lain, akhlak, dah itu tidak banyak. Bahkan ajaran sholat sendiri itu pas di akhir dakwah Mekah tahun 10 kenabian kurang lebih, itu baru ada perintah sholat. Berarti yang sebelumnya itu lebih banyak keimanan, akidah, akhlak kepada sesama, tidak terlalu banyak. Nah, ketika di Madinah itu banyak macam-macam, termasuk dalam hal militer. Nah, ini kalau kita perhatikan, maka yang Rasulullah SAW siapkan semua aspek yang bisa menunjang kekuatan dakwah. Nah, semuanya itu berarti. Apalagi ketika Nabi sampai di Madinah, salah satu hal yang pertama Rasulullah lakukan adalah membuat pasar. Nah, ini berarti di bidang ekonomi, militer, ekonomi itu berarti. Jadi semua yang berhubungan kehidupan itu harus diperkuat. Idealnya seperti itu. Itu yang harus dilakukan umat Islam hari ini. Aturannya seperti itu. Nah, di Perang Badar kita bisa melihat kekuatan kaum muslimin, jumlahnya tidak sebanding, tapi bisa membuat kaum kafir Quraisy tercerai-berai, tokoh-tokohnya banyak meninggal. Di perang Uhud itu bisa dikatakan ada strategi Nabi yang tidak berjalan. Nah, karena apa? Ada pasukan pemanah yang ditugaskan Nabi jangan turun, standby di situ menjaga. Ternyata mereka lengah, mengira pertempuran sudah usai. Mereka meninggalkan pos sehingga kaum muslimin diserang dari belakang, kepepet. Cuma dengan situasi yang seperti itu, di Ghazwatul Uhud ini sebenarnya banyak pelajaran. Nah, dan perlu diperhatikan juga. Jadi di akhir perang Uhud itu kan kaum muslimin pulang ke Madinah lagi. Nah, ternyata setelah itu ada namanya Hamraul Asad, ini satu daerah lah di dekat Madinah. Yang terjadi adalah Nabi menyuruh sahabat untuk menyalakan api dengan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Jadi Uhud itu pulang dengan rasa kecewa. Jadi pulang dari Uhud ke Madinah pulang dengan rasa kecewa. Nah, baru sampai di Madinah itu Nabi memberikan instruksi lagi untuk keluar kembali berjuang yang menuju Hamraul Asad. Tapi yang boleh ikut ini hanya pasukan yang tadi ikut di Uhud. Jadi bukan memakai pasukan cadangan, bukan. Masih pemain inti yang turun datang api yang besar-besar. Menariknya adalah jadi ada salah seorang atau masyarakat yang lewat lah. Jadi masyarakat ini dari Madinah. Nah, melihat kan Nabi ini sudah. Lalu orang Quraisy ini kan lagi semangat-semangatnya
Dan mereka itu sebenarnya bisa memukul habis kaum muslimin. Bisa secara situasi sebenarnya. Kaum muslimin kalah dikit. Hamzah meninggal kan itu sangat mengganggu Nabi. Jadi secara militer kaum kafir Quraisy sebenarnya bisa menghabisi kaum muslimin, kill and the game bisa. Tetapi ini pas Nabi dan sahabat menyalakan api dengan besar itu kan malam tuh, tuh kelihatan nyarak apinya itu. Lalu ini ada orang lewat dari Madinah sampai di pasukan Abu Sufyan, ada dialog kan, itu bagaimana keadaan kaum muslimin situ. Wah, orang ini kalau sekarang itu berarti media. Kata orang tadi kayak, ayo hati-hati. Mereka menuntut balas karena tadi banyak yang luka, meninggal. Mereka akan akan mengejar kalian habis-habisan. Hati-hati menuntut balas. Nah, psikologi manusia itu kan orang bilanya sarik tuhnya apa aja digawe. Sudah sarik ibarat kalap. Nah, asalnya takut jadi berani. Asalnya lemah jadi kuat. Rumus psikologinya itu. Nah, itu yang dipakai Abu Sufyan. Padahal kaum muslimin ya lelah itu secara jumlah juga ya. Itu tuh. Tetapi semangat itu ada tuh, dan ini tadi media si pengantar berita tadi menambahkan bumbu-bumbu. Akhirnya Abu Sufyan, kita putar balik aja, sudah sampai sini aja. Jadi mereka tidak mengejar lagi loh. Padahal secara militer itu masih memungkinkan untuk menghabisi kaum muslimin. Tetapi ada faktor lain tadi. Nah, kaum muslimin itu harusnya itu tuh. Jadi semua jalan bisa berjuang itu dipakai. Akhirnya tuh pulang. Nah, ini kan terjadi tahun 3 Hijriah. Setelah itu peristiwa biasa. Nah, dalam beberapa tahun itu akhirnya apa? Adal amnu wassalam hadat al-jazirah al-arabiyyah ba'dal huruf wal bu'uth allati istaghraqat aktsar min sanah kamilah. Jadi beberapa tahun kemudian, nah sebelum Ghazwat Uhud ini ada 5 Hijriah ini juga ada namanya perang Bani Mustalik, itu ada. Nah, orang-orang Yahudi di Madinah itu merasa mereka ini harus melakukan sesuatu karena merasa dikerdilkan, merasa terpinggirkan kota Madinah. Dan kayaknya tabiat Yahudi ini dasar kayak itu kayaknya di zaman Nabi ini lah. Sehingga apa, kharaja 20 rajulan min zu'ama'il yahud wa sadati Bani Nadir ila Quraisy di Makkah. Jadi posisinya Bani Nadir ini sudah keluar kota Madinah. Jadi yang di Makkah, di Madinah itu hanya Bani Quraidah. Jadi kan Bani Qainuqa, Bani Nadir itu sudah terusir dari Madinah, siksa Bani Quraidah. Nah, Bani Nadir ini datang ke Quraisy, menyemangati mereka untuk menyerang Madinah. Nah, itu berarti ini ada dua nih, Quraisy dan Nadir itu. Kemudian thumma kharaja hadzal wafd ila Ghatafan fada'ahum ila mada ilahi Quraisyan. Lalu mereka mendatangi juga dari Bani Ghatafan. Mau fastajabu lidzalik. Oke ya. Tsumma tafawat fi qabail Arab yad'uhum ila dzalik. Fastajaba lahum man istajaba. Dan banyak yang menerima nama. Akhirnya terkumpullah koalisi besar. Itu yang disebut dengan Al-Ahzab. Sudah. Dari semua ini kan banyak kabilah-kabilahnya, akhirnya terkumpul kurang lebih yablugh adaduhu asyratu alaf muqatil. Nah, terkumpul 10.000. Ini perang Ahzab. Nah, berangkat nih. Kaum muslimin dapat kabar akan diserang. Pasukannya banyak. Lalu Nabi Muhammad musyawarah. Kalau kita melihat musyawarah Nabi waktu persiapan perang Ahzab ini, musyawarah Nabi lah itu kada melihat jumlah, tapi melihat sarannya tuh kayak apa gerang. Nah itu
Itu ini salah satu poin penting sebenarnya. Sehingga apa? Rapat musyawarah surah. Nah, ternyata salah seorang bernama Salman Al-Farisi. Jadi Salman ini memang bukan orang Madinah, orang luar. Ini salah satu keuntungan orang yang memiliki jam terbang tinggi di lapangan, memiliki banyak ide. Aturannya kayak itu Bang kita nih. Bilangnya ada orang yang lebih pengalaman, idenya itu ditampung kayak itu nah. Termasuk Salman nih. Ini kan sudah banyak tempat yang beliau lewati itu nah banyak. Sehingga banyak pengalaman di luar. Ya, makanya saran beliau ini diterima. Ya Rasulullah, inna kunna bi ardi Faris. Kami di negeri Furs, Persia itu, idza husirna. Nah ini kayaknya. Apabila kami dikepung, berarti posisi lagi tidak sebanding. Apabila kami dikepung, khadaqna alaina wa kanat khittah hakimah lam takun ta'rifal Arab qabla dzalik. Apabila kami dikepung, kami membuat parit itu. Dan ini belum dikenal di Arab strategi ini. Jadi negeri Arab itu kan daerah-daerah Arab itu negara ketiga waktu itu. Jadi sistem perang ini bisa dikatakan modern waktu itu. Arab belum mengenal. Ini strategi hanyar nih. Itu. Dan Salman ini kan dari Persia sudah memakai strategi itu. Makanya dipakai ini. Arab belum tahu tuh. Nah, wasra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang fi hadhil khuttah fa waqala ila kulli 10 rajulin ay yahfiru min khandaq 40 dira'an. Akhirnya Nabi langsung membentuk strategi untuk menggali parit sekeliling kota Madinah. Nah, dan ini sesuatu yang sulit menggali itu, sesuatu yang sangat sulit. Nah, sampai mereka merasakan kelaparan, kehausan karena nih situasinya sulit. Jadi pertama, mereka harus siap secara militer, siap secara fisik, siap secara mental, harus selesai menggali parit ini sebelum pasukan musuh datang. Jadi dikejar penuh tekanan. Itu. Penuh tekanan tuh. Namun yang perlu diperhatikan juga adalah di dalam kota Madinah ini ada musuh dalam selimut, orang-orang munafik. Tuh. Apalagi Yahudi Quraidah masih ada. Jadi sebenarnya perang Ahzab ini dengan perang Badar itu tidak kalah menegangkan. Karena nih terkepung. Situasinya kayak itu, musuh banyak benar. Terkepung itu. Nah, agak sulit kita kalau itu membedakan dengan Badar itu. Sama-sama walaupun kalau dalam kategori fadilah sahabat itu ya Badar itu termasuk pilihan orang-orang pilihan gitu. Cuma di perang Ahzab ini tidak kalah penting karena situasinya tuh sangat mencekam. Nah, wa wasala muslimun amalan fi hafri fakanu yahfiruna tulan nahar wa yarjuna ila ahlihim fil masa hatta takamal khandaq hasab al khital manshudah qabla yasil al jaysh al wathani ila ayyasil al jaysh al wathani ila aswaril Madinah. Jadi siang seharian pagi sampai sore menabuk itu malam bulikan. Siang nabok itu berataan, malam belikan itu. Alhamdulillah selesai sebelum kaum musyrikin datang. Nah, waqbalat Quraisy fi rabati alab hatta nazalat bi mujtama' al-asyal min rumah bainal jurf wa zaghabah. Waqbalat Ghatafan wa min tabi'ihim min ali Najd fi sittati alaf hatta nazalu bidanab naqma ila janib Uhud. Wara'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ini disinggung Allah di surah Al-Ahzab ayat 22 itu. Apa? Wa ma zadahum illa imanan wa taslima.
iman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut sini 4.000, sini 6.000. Banyak lah itu. Banyak. Jadi kekuatan iman itu ya itu yang mempertahankan, itu yang memperkuat. Itu jelas dah. Kalau kita lihat potret Indonesia sama tuh. Waktu perang agresi militer Belanda 1, 2, senjata kita tuh kan dibandingkan Belanda ya apalah, apalagi Belanda itu nikah itu kan Belanda tuh kan datang dengan Inggris itu kan bisa dikatakan pemenang perang dunia kedua, datang akhirnya kan bisa mengalahkan itu salah satunya karena iman bertahan. Kalau bukan itu ya sudah takutan berdahulu dah. Nah, dan orang-orang munafik ini juga disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 12. Wa idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah rasuluhu illa ghurura itu tipuan. Nah, ini sudah sebutnya sudah kelihatan. Jadi di situasi terdesak, di situasi yang seperti ini, kadang ada hal yang penting kita ketahui. Di sini munafik tuh mulai kelihatan. Oh, ini yang melemahkan, ini yang membuat oh ini juga nih orangnya. Nah, bertahan total. Jadi ketika mau sampai ke Madinah, melihat sudah ada parit saling Madinah, tidak bisa. Jadi baru aja jual beli serangan panah. Nah, panah itu salah satunya. Serang. Wa qad hawala al-musyrikun fi ba'dil ayyam muhawalah balighah hamil khandaq aw li bina turuq fiha walakin muslimin kafahu mukafahah mujidah wa rashaquhum bin nabl wa nadaruhum asyadda nidal hatta fashila al-musyrikun fi muhawalatihim. Jadi kan ini Madinah dikelilingi khandak nih. Orang musyrik ini, pasukan koalisi gabungan besar ini melakukan cara agar bisa menyeberang. Salah satunya membangun jembatan darurat, dibangun anak panah. Nah, pokoknya bertahan total kaum muslimin ini berhasil. Orang-orang musyrik tidak bisa sampai ke kota Madinah. Itu. Sehingga ini menyulitkan dan membuat kaum kafir Quraisy ini kehabisan cara. Jadi kadang dalam situasi terdesak itu yang diperlukan tuh bukan menang, tapi kada kalah. Kalau pertandingan tuh seri. Kadang ada orang yang seri rasa kalah. Kadang ada seri rasa kalah. Nah, di perang Khandaq ini kaum muslimin untuk menang ya secara matematis sulit. Dan ini jadi pelajaran lah. Jadi Nabi ketika strategi perang itu ada yang langsung aja ada bapak, tenang aja, ke surga juga enak. Ada kayak itu, ada strategi. Hanya kayak itu serang terbuka habis kisahnya. Ada kayak itu, ada strateginya. Ini kan bertahan, penting bertahan. Kaum kafir Quraisy ada dua kekagetan sebenarnya. Satu, kaget kaum muslimin bertahan total dengan cara parit dikelilingi yang dimana di masyarakat Arab itu belum dikenal. Takjub nih, wah ada teknik perang baru nih. Lalu yang kedua, semua cara dilakukan agar bisa menyeberang tapi gagal. Nah, ini sudah buntu, lagi dah. Kadang cara bertahan dengan musuh yang lebih kuat itu salah satunya. Bingung musuh apa lagi nih. Nah, kaum kafir Quraisy itu kayak itu bingung. Serang. Nah, akhirnya dalam sebuah momen orang-orang Quraisyah ini, jadi orang Quraisyah ini asalnya tidak mau berpartisipasi. Tidak mau. Tetapi karena dimotivasi terus oleh kabilah Yahudi yang lain, mungkin Bani Nadir, ayo, akhirnya mau. Nah, sudah.
eh, sebenarnya ada kesepakatan antara Bani Quraidah dengan Quraisy lah gitu. Kesepakatannya tuh ini, mereka memasuki Madinah melalui perkampungan Bani Quraidah. Jadi misalnya di Madinah, Bani Quraidah ini berada di salah satu pintu masuk kota Madinah. Nah, ini adalah kesepakatan orang-orang pasukan gabungan ini masuk lewat situ dari perkampungan Bani Quraidah. Tapi Bani Quraidah ini mereka takut, jadi tidak satset masih banyak berpikir kalau gini. Nah, tetapi mereka sudah ada deal, ibarat menunggu waktu aja lagi untuk membukakan pintu kepada pasukan Abu Sufyan nih, pasukan gabungan. Ini juga yang jadi pelajaran bahwasanya ya kadang yang membuat Yahudi kalah itu rasa takut mereka sendiri. Itu makanya di ayat yang tadi wa ma zadahum illa imanan wa taslima, itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa, tidak terlihat tapi berefek besar. Bani Quraidah ini satu yang membuat mereka tidak jadi maju mundur itu karena masih ada rasa takut, masih ada kekhawatiran kalau begini. Nah, akhirnya tidak jadi. Padahal kalau itu terlaksana masuk laut situ, nah kaum muslimin itu makin sulit, itu sangat terdesak sekali. Nah, lalu akhirnya di situasi yang sangat genting ini, di situasi yang mencekam ini, datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata ada angin ribut. Nah, sebelum angin ribut itu ada salah satu doa yang terkenal, wa kana muslimun yad'unallaha ta'ala Allahumma astur awratana wa amin rawatana. Wa da'a Rasulullah SAW alal ahzab Allahumma manzilal kitab sari al hisab ihzimil ahzab Allahumma zimhum wa zalzilhum. Nah, wa qad sami Allah doa rasuli wal muslimin ba'da an dabbatil firqah fi sufufil musyrikin wa sara bainahum at-takhadul arsalallahu alaihim jundan minar rih faja'alat taqudu khiyamahum wa la tad'alahum qidaran illa kafataha. Sehingga setelah Rasulullah SAW berdoa, Rasulullah SAW dijawab oleh Allah, apa ada angin ribut menghancurkan kemah-kemah orang-orang Quraisy atau pasukan gabungan. Nah, itu dari Allah. Jadi sebenarnya itu pertolongan pertama yang membuat kaum muslimin selamat dari perang Ahzab ini satu. Lalu yang kedua di momen-momen lagi genting-genting ini, ternyata ada salah seorang yang menyatakan syahadat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada namanya siapa? Naim bin Mas'ud. Siapa Naim bin Mas'ud ini? Salah satu dari Bani Ghatafan. Tadi kan Bani Nadir tadi kan membawai Quraisy, ayo kita serang Madinah yuk. Oke. Lalu membawai buhan Bani Ghatafan. Oke. Sekalinya lagi momen-momen krusial ini, salah seorang dari Bani Ghatafan ini berislam, ngarannya Naim bin Mas'ud. Ja'ila Rasulullah SAW faqal, ya Rasulullah, inni qad aslamtu. Ulun sudah berislam, tiba-tiba berislam, ibaratnya orang termasuk ring satu bebuan musuh lah gitu. Ulun berislam nah, ulun syahadat, ulun berislam dah. Tiba-tiba gitu. Selain yang angin tadi lah, ulun berislam sebelum angin. Sebujurnya ini sebelum angin bang. Ulun berislam Nabi dan kaum ulun Bani Ghatafan karena ulun berislam. Atau itu suruh ulun terserah aja apa nah itu.
Terserah aja apa. Artinya kan kaum Sidin belum tahu, Quraisy belum tahu, Bani Quraidah harus tahu juga. Terserah aja pengen surah apa. Nah, lalu jar Nabi, faqala Rasulullah SAW, inna ma anta rajulun wahid fakhadzil anna mastata'ta fa innal harba khid'ah. Karena perang itu adalah khid'ah, tipuan. Oh iya. Fadzahaba min fawri ila Bani Quraidah wa kana asyiran fil jahiliyah. Pada kala lain maqal qad araftum wadiyakum wa khasah ma baini wa bainakum qalu sadaqta fa inna quraisyan laysu mithlakum al balad baladakum fihi amwalukum wa abnaukum wa nisaukum la taqdiruna an tatahwalu minhu ila ghairi wa inna quraisyan qatafan qad ja'u li harbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashabi wa qad dhahartumuhum alaihi wa baladum amwalum wa fa'nisum bi ghairi bin asabu fursah intahazuha wa illa lahiqu bi biladihim wa tarakukum wa Muhammad fantaqam minkum. Jadi kayak ini Sidin mendatangi ke tempat Bani Quraidah dulu. Jadi Sidin kayak ini, nah ini mantap benar nih. Kalau yang tadi kan ada media, ini ada juga orang yang harus kayak ini, nah apa bahasanya lah. Pokoknya ada orang-orang yang licik tapi baik. Nah itu licik tapi baik, berbohong untuk baik. Ya ini al-harbu khid'ah tuh, ya ini. Ini yang dilakukan Naim bin Mas'ud. Nah ini Nabun Bani Quraidah. Bu Nikam kan orang kampung sini, orang Madinah. Nikam lah, amun bebuhannya bulikan, Bu Nikam tertinggal di sini. Diserang buhan Nabi Muhammad, nah habis kisahnya. Ada jaminan Bu Nikam ini bentui buhannya tuh ada. Buhannya tinggalkan habis kisah. Bu Nikam di sini berhadapan lawan pasukan Muhammad, nah kayak apa? Gila jar bujur aja. Karena kenapa jadinya kalau kayak itu? Karena memang Naim bin Mas'ud ini memang ada hubungan baik dengan Bani Quraidah tuh semenjak masa jahiliyah, memang kayak itu sudah ada relasi kuat kayak itu. Makanya buahnya percaya. Famal amal ya Naim. Lalu apa yang kami kerjakan? Nah, ujar Naim lah, jangan umpat perang, penting. Ini berarti kan ada yang membantui Quraisy itu penting, jangan umpat perang. Lalu yang kedua, hatta yu'tukum ra'ahin. Ra'ahin ini maksudnya babuhan orang Quraisy itu harus ada yang di Bani Quraidah. Itu tuh kan jaminan. Jadi maksudnya memastikan orang Quraisy ini kada bukahan, harus ada orang Quraisy yang begana di kampung Bani Quraidah, memastikan bujuran, harus ada memastikan buahnya nih. Nah. Ya kami di sini bersama kalian, nah harus ada kayak itu. Oh bujur juga aja. Sudah. Sip, jadi Bani Quraidah. Lalu Sidin tulak pulang ke babuhan Quraisy, si Naim nih. Pulang ke Quraisy. Buhan Quraisy, kenapa gerang? Nih, kamu tahu lah buhan Quraidah tuh. Inya sebujurnya kada anak empat perang. Semalam itu kisah benar, Repina iya. Hah? Ya gerang. Bujurna nyanak menurut saya buhan nikam. Lihatin satu umat lagi bebuhan Bani Quraidah tuh pasti hendak minta beberapa orang Quraisy supaya begana di kampung buhannya. Sumat lagi ada tuh kayaknya bepada anak kayak itu. Nah, kayaknya bilangnya apa-apa dibunuh buhannya, buhan nikam tuh. Kenapa? Itu kesan jaminan buhannya ke Nabi Muhammad. Jadi buhannya tuh bujurnya mengisal kerjasama lawan buhan Quraisy nih, Bani Quraidah nih. Ya kah aja. Kayak itu. Akhirnya pas nang kaya itu dan Sidin juga mendatangi buhan Ghatafan. Kayak tujuh sini pada. Maksudnya ini perjanjiannya kayak ini. Akhirnya kan sesama mereka ini jadi tercerai-berai ya, secara mental. Ditambah lagi ada angin ribut tadi, akhirnya kemahnya hancur. Sudah selesai lah. Kemah hancuran. Kaum muslimin kada kawa didatangi. Sudah. Apalagi lalu jar Nabi waras Rasulullah SAW fitil kalailal baridal qarisah Hudzaifah bin Yaman yati bi khabarihim. Lalu Nabi menyuruh Hudzaifah bin Yaman. Jadi kebetulan pas malam tuh dingin benar harinya. Dingin di Arab tuh kan dingin benar. Mereka tulang tuh dinginnya.
Hudzaifah datangi kan. Kenapa jadi Hudzaifah dipilih? Karena memang Hudzaifah ini intel Nabi. Kemampuan untuk mengintai sebagai intel mata-mata tuh, nah Hudzaifah ini yang cocok. Hudzaifah datangi. Apa gerang infonya? Datang. Melihati Hudzaifah nih. Memantau. Aman, jadi Hudzaifah. Boleh ke Rasulullah, ini Rasulullah aman, mereka sudah tercerai berai, ini sudah. Nah, Hudzaifah itu sebenarnya para kelawan Abu Sufyan dah. Kalau membunuh istilahnya, cuma jar Hudzaifah pesan Nabi memantau aja, jangan membunuh. Dah jadi. Ini pentingnya memahami instruksi. Nabi kan menginstruksikan Hudzaifah untuk memantau aja, jangan membunuh. Ya itu yang digawe Hudzaifah. Dah kan membunuh jadi balik pulang, memantau aja. Nah, selesai. Nah, lalu ujar Nabi ini yang salah satu ucapan Nabi terkenal yang disebutkan di Sahih Bukhari. Ujar Nabi apa? Al-an naghzuhum wa la yaghzuna nahnu nasiru ilaihim. Maksudnya ini, hari ini mereka memerangi kita. Besok kitalah yang memerangi mereka dan kita yang mendatangi mereka. Kalau di bahasa lain lagi, hari ini mereka datang, besok kita yang mendatangi. Ini adalah kali terakhir mereka datang ke sini. Besok-besok kita yang ke sana. Ujar Nabi kayak itu. Dan memang dalam sejarahnya setelah Ahzab ini mental orang Quraisy itu menurun. Jadi misalnya di Badar tuh semangat, Uhud semangat, puncaknya di perang Ahzab ini semangatnya. Dapatnya ada yang Naim bin Mas'ud tadi, lalu angin ribut menghancurkan kemah, koalisi besarnya tercerai berai. Nah, mentalnya tuh sudah nyut berturun dah. Ditambah lagi ini yang mengejar Nabi, al-an naghzuhum wa la yaghzuna nahnu nasiru ilaihim. Nah, kita akan menyerang mereka. Nah, setelah setelah habis dan ini kan, lalu kaum muslimin berangkat ke Bani Quraidah. Ini yang terkenal banyak rancak dibahas dalam pembahasan fikih yang ini. Kan sudah selesai tuh. Nabi hendak menggantung baju perang istilahnya. Sudah selesai ingin meletakkan baju perang. Ternyata datang malaikat Jibril wahyu untuk menyerang Bani Quraidah. Nah, lalu tulakan ke sana. Dan yang hadis terkenal waktu itu rancak dibahas di fikih apa? Ujar Nabi kepada pasukan, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Nah itu, ini kejadiannya nang ini. Nah itu. Tapi yang terjadi adalah sebelum sampai Bani Quraidah, sanja perang Maghrib, lalu sahabat ini terbagi dua. Satu berpendapat kita sembahyang asar di jalannya aja, harus sampai menghadangi ke Bani Quraidah karena maghrib di sini aja. Kenapa gerang? Karena innas salata kanat al mu'minina kitabam mawquta. Sembahyang itu sudah ada waktunya. Ini waktunya maghrib kan habis, terlewat waktu. Sembahyang sini aja, sembahyang tengah jalan. Yang sebutin kelompok satunya kada pokoknya sembahyang asar di Bani Quraidah walaupun waktunya sudah malam. Nah, akhirnya apa? Terbagi dua. Dan ketika kabar ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, ya mereka tidak dicela oleh Nabi, diakui semuanya nih. Artinya ikhtilaf di kalangan sahabat ini diberi pengakuan oleh Rasulullah SAW. Nah, lalu apa hal-hal penting di perang Ahzab ini? Yang pertama lah, strategi itu tergantung situasi dan kondisi. Dakwah kita strateginya bagaimana tergantung situasi dan kondisi. Hari ini dunia internet, dunia digital itu memainkan penting dalam kehidupan manusia. Berarti dakwah digital itu harus ditingkatkan. Itu. Yang kedua, memang untuk strategi paling mantap, paling efisien, paling jos itu memang perlu orang yang memiliki kredibilitas, kapabilitas. Di momen ini siapa? Salman Al Farisi. Strategi
menabuk, menggali parit sekeliling kota Madinah yang mana waktu itu belum dikenal di masyarakat Arab. Harus kayak itu. Lalu yang ketiga, pentingnya kekuatan mental bertahannya itu. Ini lagi musuh menyerang, ada musuh dalam selimut orang munafik, belum lagi musuh yang 50-50 Bani Quraidah, belum lagi lelahnya fisik karena menggali sekeliling Madinah. Tetapi ya karena imanan wa tasliman tadi, berserah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya bisa terlewati. Lalu yang keempat juga itu selama itu adalah sebuah pembangkangan, suatu perbuatan yang melanggar kesepakatan, tidak ada tawar menawar. Ini terjadi untuk siapa? Bani Quraidah. Nah itu udah. Dan di momen ini juga maksudnya perang Ahzab nih, meninggal salah satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sini kada langsung meninggal pas perang, tapi sesudah perang lukanya banyak, sudah kan menyerang ke Bani Quraidah. Bani Quraidah tuh kada melawan, menyerah. Jar Bani Quraidah nya kan kalah. Kami siap menerima konsekuensi keputusan, tapi yang memutuskan nasib kami harus Sa'ad bin Mu'adz. Kayak itu, karena Sa'ad bin Mu'adz ini waktu zaman jahiliyah sebelum Islam datang sekutu kami. Jadi Nabi oke. Nikiau lah Sa'ad bin Mu'adz ini sudah uyuh benar, sudah luka-luka kayak itu. Nikiau. Sa'ad bin Mu'adz pokoknya terserika memutuskan untuk Bani Quraidah. Kayak apakah? Ternyata apa? Jar Sa'ad bin Mu'adz, semua laki-laki yang usia perang dieksekusi. Nah, jar Nabi, pas benar itu yang dikehendaki oleh Allah, maksudnya tuh. Ya memang Allah juga yang menentukan. Ya, maksudnya keputusan Sa'ad bin Mu'adz pas benar lawan rencana Nabi ya. Akhirnya dieksekusi sebentar. Nah, Mbah, itu sudah selesai. Sa'ad bin Mu'adz balik ke kampung Sidin. Nabi mungkin sudah ke rumah, lalu Nabi itu bergegas sekalinya Nabi bergegas menuju rumah Sa'ad bin Mu'adz waktu meninggal. Kenapa gerang? Karena malaikat turunan dari langit hendak takziah. Sampai dalam riwayat itu sandal sahabat mati Nabi ini pagat karena Nabi bancap. Nah itu. Nah ini juga membuktikan bahwasanya walaupun usia Sa'ad bin Mu'adz dalam agama Islam itu tidak lama, tidak panjang, tetapi kontribusinya kepada umat Islam, dakwah Islam itu aksaru barakatan fil Islam. Keberkahannya untuk dakwah Islam itu luar biasa, membuat penduduk Madinah itu berislaman. Nah, ini yang membuat sampai-sampai arsy Allah itu bergetar ketika beliau meninggal. Nah, maka mudah-mudahan di pelajaran Ghazwatul Ahzab ini kita bisa selalu memberikan kontribusi yang terbaik kepada umat ini. Namun di sini berarti masjid ini itu, organisasi ini juga itu memberikan terbaik walaupun waktunya pendek. Yang pendek itu bisa dimaksimalkan kayak yang digawe oleh Sa'ad bin Mu'adz. Sidin itu 6 tahunan aja Islam, umur 30 masuk Islam, meninggal umur 36. Sampai arsy Allah bergoyang tuh nah. Ihtazam surah itu berarti kan kontribusi luar biasa. Itu yang kita harapkan. Nah, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.